Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Akmal yang bertugas di klinik ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik bahu, siku, dan lengan Pak. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Yang pertama-tama inspeksi. Kita inspeksi mulai dari pasien masuk ke dalam ruangan. Terus di sini saya akan menginspeksi bahu depan Bapak di sini. Lalu bagian belakang. Nah, di sini kita melihat apakah ada kemerahan atau apakah ada bekas operasi dan apakah ada kelainan. Terus selanjutnya kita akan memeriksa palpasi. Yang mana di palpasi ini yang pertama-tama saya akan mempalpasi sternoclavicular joint, lalu ke arah lateral yaitu clavicula, terus ada sternoclavicular joint. Terus juga saya mempalpasi acromion. Setelah itu saya juga mempalpasi subtendon bicep di sini. Terus juga subdeltoideus serta subacromion. Subdeltoideus dan subacromion. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Tidak ya. Setelah itu saya juga melakukan pemeriksaan range of motion dari bahu yang terdiri dari 6 gerakan Bapak Saudari. Nah, di sini gerakan yang pertama yaitu gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Oke. Baik, setelah itu saya akan memeriksa Achilles crash test, yang mana Bapak nanti tangannya ini pegang ke ini ya Pak, bahu kiri Bapak. Ya. Dari depan. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa lagi bahu bagian kiri Bapak. Yang pertama-tama tadi juga sama, inspeksi bahu bagian depan, lalu bagian belakang. Di sini kita lihat apakah ada kemerahan atau bekas operasi dan deformitas. Selanjutnya kita palpasi di sini dari sternoclavicular joint, terus arah lateral jika sakit bilang ya Pak. Terus ada glenoclavicular joint, terus ada acromion, terus ada tubercle, juga kita mempalpasi greater tubercle dari humerus. Terus kita palpasi juga subdeltoideus dan subacromion. Juga kita palpasi tendon biceps. Sakit Pak? Tidak. Tidak ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan siku. Bapak bisa duduk kembali. Ya. Mulai dari siku kiri dahulu. Posisi siku kita letakkan semi fleksi. Nah, seperti ini. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi, yaitu inspeksi medial epicondyle dan lateral epicondyle. Setelah kita lihat apakah ada deformitas, fraktur atau kemerahan. Selanjutnya kita palpasi medial epicondyle, terus lateral epicondyle, terus juga fossa olecranon di bawah ini. Terus juga kita juga mempalpasi sulcus nervi ulnaris di sini di bawah ini. Apakah ada terasa sakit Pak? Tidak ya. Jika tidak ada, terus selanjutnya kita akan melakukan range of motion, yaitu terdiri dari fleksi dan ekstensi. Terus Bapak bisa buat gini Pak, gini. Terus gini. Nah, baik. Lengan kiri Bapak sudah selesai, jadi kita akan melakukan pemeriksaan di siku kanan. Yang pertama kita inspeksi dengan meletakkan lengan semi fleksi. Terus kita lihat medial epicondyle, kita inspeksi medial epicondyle, terus lateral epicondyle. Dan jaringan lunak di sekitar siku, apakah ada pembengkakan, fraktur, deformitas, swelling, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi yang pertama itu di arah medial epicondyle di sini. Jika sakit bilang Pak. Ya. Di sini sakit Pak. Tidak. Terus lateral epicondyle. Terus fossa olecranon di sini. Terus juga sulcus nervi ulnaris di sini. Di bawah, di posterior dari medial epicondyle. Selanjutnya kita akan melakukan range of motion dari siku kanan pasien yang terdiri dari fleksi, ekstensi. Terus bisa gini Pak. Terus gini. Baik.
Pemeriksaan bahu dan siku sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tangan dan lengan tangan dan pergelangan tangan. Yang pertama kita inspeksi di daerah anterior di sini dari tangan pasien. Terus dari posterior kita lihat apakah ada kemerahan, bengkak atau bekas operasi. Terus juga kita inspeksi tenar dan hipotenar pasien, apakah ada pembengkakan, deformitas ataupun swelling. Nah, selanjutnya kita akan mempalpasi. Yang pertama kita palpasi dari distal urna dan distal radius di sini ya. Terus juga kita palpasi styloid bone. Dan juga kita palpasi 5 os karpal dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk. Selanjutnya metakarpal. Terus ada proximal falang, medial falang, dan distal falang. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak. Selanjutnya kita akan mempalpasi di metacarpal joint bergantian. Terus juga dari intermediate falang joint. Terus ada distal falang joint. Di sini kita cek apakah ada rasa sakit, bengkak, deformitas ataupun kemerahan. Selanjutnya kita akan melakukan range of motion dari telapak tangan. Yang pertama itu fleksi, ekstensi, radial deviasi, ulnar deviasi. Terus juga kita akan melakukan range of motion dari jari-jari pasien. Yang pertama itu ada fleksi, ekstensi, terus abduksi seperti ini, Pak. Abduksi, adduksi. Terus untuk jempol sendiri kita juga melakukan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Selanjutnya untuk mengecek saraf di sini untuk nervus ulnaris. Untuk mengecek saraf nervus ulnaris kita melakukan sentuhan di digiti 5 pasien. Terus untuk nervus medial itu kita melakukan perabaan di ujung telunjuk sini. Apakah terasa, Pak? Tidak. Tidak terasa ya? Terasa? Terasa. Nah, terus untuk nervus radialis sendiri kita menyentuhnya di permukaan anterior dari jempol seperti ini. Terasa, Pak? Terasa. Baik, terima kasih. Berarti tangan Bapak sebelah kanan ini normal. Terus nantinya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian lengan, di bagian telapak tangan dan tangan kiri pasien. Yang pertama ini kita inspeksi bagian anterior di sini dan posterior, apakah ada pembengkakan, swelling ataupun deformitas. Terus juga kita inspeksi tenar dan hipotenar tangan pasien, apakah ada muscle atrofi, pembengkakan ataupun pembengkakan dan serta kemerahan. Terus selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Yang pertama di distal radius dan distal urna di sini. Terus juga kita palpasi di styloid bone di sini. Apakah ada sakit, Pak? Tidak. Tidak ya. Terus setelah kita lalu kita palpasi 5 os karpal di sini. Sakit, Pak? Tidak. Terus kita palpasi juga 8 metakarpal. Sakit, Pak? Tidak. Terus proximal dari proximal falang, intermediate falang, serta distal falang. Selanjutnya kita palpasi metacarpal joint. Sakit, Pak? Tidak. Secara bergantian. Terus intermediate falang joint. Sakit, Pak? Tidak. Terus ada distal falang joint. Sakit, Pak? Tidak. Setelah itu kita akan melakukan range of motion dari telapak tangan Bapak. Yang pertama itu ada fleksi, ekstensi, radial deviasi, ulnar deviasi. Setelah itu kita juga melakukan fleksi dari jari-jari pasien, fleksi, ekstensi, abduksi seperti ini, Pak, dan adduksi. Nah, untuk jempol sendiri kita juga akan melakukan range of motion, yaitu fleksi, ekstensi,
abduksi dan adduksi seperti itu. Lalu setelah melakukan itu semua, kita akan melakukan pengecekan saraf, yang mana pada pengecekan saraf ini untuk ulnaris itu dia di gigi 5. Terasa Pak? Terasa. Untuk yang nervus median itu dia belum terasa Pak. Terasa. Terus untuk saraf radialis itu dia berada di pangkal ibu jari di sini. Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa. Jadi Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bahu kiri kanan Bapak, siku kanan kiri Bapak, dan pergelangan tangan Bapak itu tidak ada kelainan, berarti normal ya Pak. Nanti saya akan periksa pramedik. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Cukup sekian. Terima kasih Pak.